Coba ngaku, siapa di sini yang kalau nonton MotoGP di hari Minggu di stasiun televisi kesayangan kamu, TV-nya baru dinyalain jam 7 pun salah satu TV nasional itu sebenarnya baik banget loh. Mereka menayangkan siaran langsung Moto3 dan Moto2, tapi jujur aja, ratingnya sepi. Iklannya paling cuma iklan promote program TV mereka sendiri tuh. Moto3 itu selama ini cuma dianggap sebagai lauk pauk, cuma pemanasan sebelum menu utama MotoGP keluar. Tapi, catat omongan saya nih, di tahun 2026, peta bisnis ini bakal jungkir balik. Dengan masuknya Veda Ega Pratama sebagai Red Bull atlet di Honda Tim Asia Moto3, stasiun TV kesayangan kita ini bakal ketiban rezeki nomplok yang nggak masuk akal. Moto3 bukan lagi sekedar siaran pembuka, tapi bakal jadi tambang emas baru yang nilai iklannya bisa jadi lebih mahal dari MotoGP-nya sendiri. Kok bisa? Bukannya MotoGP kelas para raja? Eits, di dunia TV, raja itu bukan siapa yang motornya paling kencang, tapi siapa yang ratingnya paling tinggi. Hari ini kita bedah strategi bisnis salah satu televisi nasional. Bagaimana mereka akan menyulap Veda Pratama menjadi mesin pencetak uang triliunan rupiah. Siapkan kopi kalian, kita masuk ke ruang rapat direksi. Yuk, kita mulai. Segmen 1, The Golden Hour, menang di jam tayang. Poin pertama, kita bicara soal hoki geografis. Kalian sadar nggak kalau mayoritas balapan MotoGP itu di Eropa loh? Dan karena perbedaan waktu, jadwalnya itu pas banget sama jam biologis orang Indonesia. Coba lihat jam tayangnya. Moto3 itu biasanya start dari jam 16 waktu Indonesia Barat, which is itu sore ya. Moto2 start jam 17.15 atau 17.30 waktu Indonesia Barat sore menjelang maghrib. Dan MotoGP start jam 19 waktu Indonesia Barat. Selama ini jam 4 sore di hari Minggu itu kan jam nanggung ya. Orang masih di jalan pulang, jalan-jalan, atau lagi tidur sore. Makanya rating Moto3 itu kebilang cukup jelek. Tapi bayangkan, skenario tahun 2026 ada anak bangsa, Veda Pratama. Bawa nama Indonesia, didukung Red Bull, tarung rebutan podium, mainnya jam 4 sore loh. Itu adalah prime time baru. Jam 4 sore adalah waktu yang sempurna buat ngeteh sore bareng bapak, om, dan kakek di ruang tamu. Stasiun televisi ini nggak perlu maksa penonton begadang sampai jam 2 pagi, kayak nonton bola Liga Champions. Salah satu stasiun TV ini punya aset waktu yang perfect. Penonton Indonesia itu paling suka tontonan drama perjuangan yang tayang di jam santai, tanpa perlu effort lebih. Dan salah satu stasiun TV ini udah menang di start karena jam tayang Moto3 itu waktu Indonesia bagian santuy. Dan di bisnis TV, high viewership di jam santai sama dengan cuan iklan yang ngalir deras. Segmen 2, perang harga iklan atau Red Card Revolution. Nah, ini dagingnya, kita bicara soal duit lagi nih. Di industri TV ada istilah namanya red card. Itu harga yang harus dibayar brand kalau mau iklannya muncul 30 detik di TV. Dulu sebelum ada Veda, slot iklan di Moto3 itu ibarat tanah pinggiran. Murah, yang ngisi paling cuma iklan sabun colek atau promo sinetron. Brand-brand besar kayak bank, provider Telkomsel atau Indosat, atau pabrikan motor, mereka ya males masuk situ. Mereka maunya masuk di slot MotoGP jam 7 malam. Tapi di 2026 revolusi harga bakalan terjadi tuh. Para marketing direction perusahaan besar pasti mikir, tunggu dulu, Veda main jam 4 sore. Yang nonton satu Indonesia, ya emosinya lagi tinggi-tingginya tuh. Kalau gue pasang iklan di situ, ya produk gue bakal dilihat jutaan mata yang lagi deg-degan tuh. Nah, hukum ekonomi berlaku, supply versus demand-nya juga. Slot iklan Moto3 itu terbatas karena balapannya ya cuma 40 menit. Tapi yang mau masuk tuh antri. Apa yang dilakukan stasiun TV ini? Ya naikin harganya lah. Saya prediksi harga iklan di jam Moto3 nanti bisa naik 100%. Yakni 2 kali lipatnya atau bahkan sampai 3 kali lipatnya. Stasiun TV ini bakal bilang ke sponsor, lu mau produk lu muncul pas Veda podium, ya bayar sekian. Ya kalau nggak mau ya minggir, antrean di belakang lu ya masih panjang nih.
Jadi Moto3 berubah dari acara pengisi waktu luang menjadi sapi perah premium. Stasiun TV ini bisa panen duit bahkan sebelum race MotoGP dimulai loh. Segmen 3. Kemasan nasionalisme. Jualan emosi. Terus gimana caranya TV nasional nahan penonton biar gak ganti channel pas lagi iklan? Disinilah pinter-pinternya orang TV jualan emosi. Kalian perhatiin nggak kalau ada pembalap Indonesia, salah satunya misal Mario Aji kemarin, host di studio TV nasional ini pasti narasinya berubah, jadi lebih patriotik, lebih membakar semangat. Ayo Sobat GP Mania, kita doakan Veda. Nah itu bukan cuma gimmick, itu strategi retention. Mereka menjual rasa nasionalisme kita. Dan saya yakin nanti kuis interaktif yang hadiahnya jutaan rupiah itu seperti biasa bakal digeser atau ditambah porsinya di sesi Moto3. Dulu kuis cuma rame di MotoGP, nanti di Moto3 udah pasti ada kuis tebak pemenang. Ketik rek Veda kirim ke 9999. Nah itu salah satu contohnya. Ini strategi win-win solution. Penonton senang dapat hadiah, salah satu TV nasional ini senang ratingnya kejaga. Operator seluler pun juga senang dapat SMS. Semua ekosistem bisnis ini berputar cuma gara-gara satu nama ini, Veda Pratama. Jadi kalau nanti kalian nonton Moto3 dan ngerasa, kok iklannya banyak banget sih? Kok hostnya lebay banget sih? Ya jangan marah guys, itu tandanya industri kita hidup. Itu tandanya pembalap kita laku keras. Kesimpulan, siap-siap iklan makin panjang. Jadi kesimpulannya apa? Ya, salah satu stasiun televisi ini adalah pemenang sesungguhnya di luar lintasan. Keputusan mereka untuk tetap memegang hak siar Moto3 selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari 1 dekade terakhir, meskipun dulu ratingnya jelek, akhirnya terbayar lunas di 2026 untuk khusus di Moto3. Mereka sudah punya infrastrukturnya, mereka punya jam tayangnya, dan sekarang mereka punya superstarnya. Buat kita penonton gratisan, ya dampaknya cuma satu. Siap-siap aja durasi iklannya makin panjang. Siap-siap layar balapnya tuh dikecilin tuh di L-shape buat nampilin iklan salah satunya misal kopi, motor, atau dan lainnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, hitung-hitung bayaran kita buat dukung Veda. Daripada harus bayar langganan streaming jutaan rupiah atau ratusan ribu dalam 1 tahun, mending nonton iklan kan? Gimana menurut kalian? Apakah kalian tim nonton gratis di salah satu televisi kita? Atau tim streaming berbayar tim Sultan? Coba komen di bawah. Jangan lupa like video ini biar algoritmanya makin ngemut dan juga hype subscribe MotoGP ID buat analisis bisnis balap lainnya. See you in the next video.